Audio Jungle. Saya Kwita Fatika Aristantri dengan NIM 1011872. Saya akan menjelaskan tentang definisi dari limit matriks. Misalkan terdapat matriks L dan barisan matriks A1, A2 sampai A hingga dengan ukuran n kali P dengan entry bilangan kompleks. Barisan matriks A dikatakan konvergen ke suatu matriks L jika tiap entry dari matriks A tersebut konvergen ke entry yang berpadanan di matriks L. Bisa disimak contoh di bawah ini. Dapat dilihat bahwa setiap entry-nya konvergen terhadap suatu nilai. Teorema 512 membahas tentang salah satu sifat limit matriks yang serupa dengan sifat limit deretan konvergen. Namun karena sifat perkalian matriks itu berbeda untuk kiri dan kanannya, terdapat dua bagian untuk teorema ini. Dan pembuktiannya dapat dilihat dengan memecah dua matriks tersebut ke dalam bentuk perkalian matriksnya. Akibat dari teorema 12 ini, jika ada square matriks A berukuran n kali n yang limit matriksnya untuk A pangkat M menuju T hingga S itu sama dengan L, dan terdapat Q square matriks n kali n yang invertible, limit M menuju T hingga dari Q A Q inverse yang dipangkatkan M itu sama dengan Q L Q inverse. Q A Q inverse yang dipangkatkan M diubah menjadi Q A pangkat M Q inverse, lalu menggunakan teorema 512 sebanyak 2 kali diperoleh Q L Q inverse. Pada teorema 5.13 ini, kita akan melihat perilaku limit matriks pada matriks persegi dengan entry-entry-nya bernilai kompleks. Misalkan A adalah limit tersebut, maka limit A pangkat M dengan M menuju T hingganya ini ada jika memenuhi dua kondisi yang dijelaskan pada teorema 5.13. Nah, untuk membuktikan kondisi yang pertama, dapat dilakukan dengan cara mengandaikan nilai eigennya itu bukan elemen dari S, maka akan diperoleh limit A pangkat M dikalikan V dengan M menuju T hingganya ini akan divergen sehingga limitnya tidak ada, maka haruslah nilai eigennya elemen dari S dan kondisi A haruslah terpenuhi. Sedangkan untuk membuktikan kondisi B tidak dapat dilakukan dengan menggunakan materi-materi sebelumnya, sehingga teorema ini akan direduksi menjadi teorema 5.14. 5.14, misal A adalah elemen dari matriks M berukuran n kali n dengan entry kompleks, memenuhi syarat bahwa nilai eigennya lebih dari -1 dan kurang dari sama dengan 1. Kita misalkan nilai eigennya adalah lambda dan A-nya dapat didiagonalkan. Nah, karena A-nya dapat didiagonalkan, maka D-nya bisa kita tulis seperti yang ada di poster. Dan nilai eigennya karena dia lebih dari -1 dan kurang dari sama dengan 1, maka limit dari lambda I pangkat M-nya menuju T hingga pasti ada. Sehingga mengakibatkan bahwa limit menuju T hingga dari D pangkat M juga ada, karena intinya adalah nilai eigen itu sendiri. Sehingga limit A pangkat M menuju T hingga dapat dituliskan sebagai Q dikali limit D pangkat M dengan M menuju T hingga dikali Q inverse adalah Q L Q inverse dengan L adalah suatu matriks. Terbukti bahwa limit A pangkat M dari M dengan M menuju T hingga ada. Sebagai contoh aplikasi dari materi ini, di sini kita misalkan kita memiliki matriks A dengan AIJ merupakan peluang perpindahan penduduk dari kota J ke kota I dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Selain itu, kita juga punya vektor P yang menggambarkan persentase jumlah penduduk untuk tiap kotanya pada suatu tahun. Nah, sekarang kita akan mencari limit M menuju T hingga dari A pangkat M dikali P, atau kita akan mencari persentase jumlah penduduk untuk tiap kotanya setelah berjalan selama tak berhingga tahun. Oke, di sini dengan mudah kita dapat melihat bahwa matriks A dapat didiagonalkan. Lalu kita dengan materi di subbab 5.1 kita dapat dengan mudah mencari matriks Q dan matriks D-nya yang akan mendiagonalkan si matriks A. Oke, berdasarkan teorema 5.14 kita dapat menuliskan limit M menuju T hingga dari A pangkat M sebagai limit M menuju T hingga dari Q dikali D pangkat M dikali Q inverse. Dengan mengeluarkan Q dan Q inverse-nya kita dapatkan Q dikali limit M menuju T hingga dari D pangkat M dikali Q inverse. Kita sudah dapat semuanya, kita sudah punya Q, sudah punya Q inverse, sudah punya D, kita kalikan, maka akan menghasilkan limit M menuju T hingga dari A pangkat M. Oke, sekarang tinggal kita kalikan dengan P. Setelah kita kalikan akan mendapatkan vektor ini. Nah, vektor ini menggambarkan persentase jumlah penduduk untuk tiap kotanya setelah berjalan selama tak berhingga tahun. Ini salah satu contoh aplikasi yang jelas ada di kehidupan kita, semoga lebih mudah dimengerti.